Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya. Kita bersyukur kita panjatkan kepada Rasulullah Ta'ala karena atas rahmatnya pada malam ini kita masih dapat bertemu via Zoom dan diberikan kesehatan lagi. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai akhir. Bapak, Ibu, kami dari Pasca Sarjana pada bulan-bulan ini cukup sangat berduka. Yang pertama dengan kepergiannya Bapak Profesor Dr. Andes Haji Marsal MDSH. Beliau juga meninggalkan kami, ya, beliau adalah Bapak kami yang selalu memberikan kritikan untuk kemajuan dengan lantang menyuarakan seperti itu. Dan kemudian ini Pak Dr. Omar Hendro yang dengan kelembutannya, kebaikannya, yang nama-nama tadi tampilkan juga pergi meninggalkan kami. Jadi pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sangat berduka dalam bulan-bulan ini. Semoga nanti kita mendapat hikmah di balik musibah ini. Bapak-bapak, malam ini adalah takziah ketiga atas berpulangnya teman kita, sahabat kita, ayah dari, suami dari, dan anak dari Dr. Omar Hendro. Dan malam ini saya lihat sudah hadir dari keluarga Pak Omar Hendro, itu dari Jogja, kemudian dari Cirebon, amannya, kemudian dari Musirawas, dari Lahat, dan Batam, serta Bangladesh. Jadi sudah semua hadir keluarga besar almarhum Pak Omar Hendro. Baiklah, untuk mengawali acara ini, mari kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah hadir Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Abid Zazuli SCMM, dan Ketua Badan Pelaksana Harian Bapak Dr. Haji Muhammad Idris SCMSI, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi, kemudian Dekan juga dari Universitas Tetangga Universitas Bina Dharma, dan Wakil-Wakil Rektor Prof. Indawan, Wakil Rektor 1, dan Wakil Rektor 2 Ibu Dr. Fatima, serta ini ada Dekan Fakultas Ekonomi, kemudian ada juga Kaprodi dan Wakil-Wakil Dekan. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang malam ini akan membawakan surat Al-Anbiya ayat 34-35 yang akan dibacakan oleh Saudara Irwansa SHM Kepada Pak Irwansa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت
فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Irwansyah SHMU. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan terutama yang membacakan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dari unsur pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Palembang kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idris, SMSI. Izin Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor yang saya hormati, Direktur Pasca, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang serta wakil-wakil dekan yang sempat hadir. Yang saya hormati penceramah Bapak Roskam Suhaidi. Alhamdulillah sehat terus beliau ini. Doakan biar selalu sehat dan tetap mengemban amanah untuk keumatan. Amin. Yang kami hormati Prof. Kusmawan, jauh-jauh
sempat hadir dalam Zoom meeting ini. Keluarga besar Bapak almarhum Umar Hendro yang dari luar kota, baik dari Cirebon, dari Jakarta, dan dari yang lainnya. Serta keluarga besar Bapak Umar Hendro, istrinya Ibu Helia Baiti, serta anaknya Repi dan Lita, serta orang tua beliau Haji Sairi dan Ibu Hajah Taini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta takziah malam ketiga Pak Umar Hendro yang saya hormati. Pertama, saya mewakili dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sempat mengikuti takziah malam ketiga ini lewat Zoom meeting. Mudah-mudahan pengorbanan kita, waktu, dan tempat ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya saya ini kalau memberikan sambutan mungkin lebih banyak ke arah kenangan barangkali ya. Kenangan dengan beliau itu. Karena begini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dengan Pak Umar Hendro ini kalau dikatakan saudara, ya mungkin lebih dari saudara. Kami sama-sama di Aceh dulu, ngambil kuliah S2 di sana. Kalau pagi-pagi itu mau subuh, bukan pagi, subuh, sekitar jam 5, mau makan nasi uduk, itu panggilan dulu. Karena beda kamar, beda tempat gitu. Jadi kadang-kadang saya manggil Pak Umar, kadang Pak Umar manggil saya, pesan nasi uduk, kemudian bakwan, itu lauk makan kami pagi. Jadi kalau pagi itu makannya seperti itu. Karena di depan itu ada orang, di depan pagar Askopma itu ada tempat orang jual nasi uduk. Nah itu belinya antri. Jadi kalau nggak pagi, itu kadang-kadang sampai ke sana cuma bawa piring kosong aja pulang ke ruangan. Jadi yang mesti siap terus. Dan itu kita lakukan kadang-kadang dalam seminggu itu 3 kali gitu. Kalau saya itu selain dari nasi uduk, mie goreng lauknya. Jadi makan bakwan pagi-pagi itu campur nasi goreng. Saya sering napak tilas itu kalau di rumah sini, ternyata itu tidak seenak yang dirasakan di Aceh. Apa karena di Aceh itu lapar mungkin ya atau apa, sehingga nikmat betul rasanya makan bakwan sama mie goreng itu. Dan yang paling lengkap lauknya itu di kamarnya Pak Umar Hendro. Ada kecap, ada cabai, ada saus, paling lengkap dia itu. Dan orangnya sangat telaten, gitu, sangat telaten dia ini. Itu yang saya kenal di sana. Kalau pagi-pagi habis sholat subuh, karena sholat subuh di sana sekitar jam 6. Habis sholat subuh terus kita jalan belajar bahasa Aceh, tapi tidak pernah hafal, tidak pernah nyangkut di otak ini. Padahal dulu dengan Ibu Romlah Hanum sama-sama begitu kan, belajar pagi-pagi itu belajar bahasa Aceh, tapi nggak juga nyangkut, sedikit juga nggak nyangkut. Itu yang. Kemudian yang kedua, kami ini tanggalnya sama lahir, tanggal 13 bulan Oktober sama. Jadi di Aceh itu kalau melaksanakan peringatan
ulang tahun, itu selalu berbarengan. Jadi sumbangan, kalau saya beli teh botol, Pak Omar beli makanan. Kalau saya beli makanan, Pak Omar beli teh botol. Seperti itu. Ya. Makanya sampai di Palembang ini juga seperti itu. Kadang-kadang saling ucap saja. Karena tanggal dan bulannya sama. Kami itu. Tanggal 13 Oktober. Cuman tahunnya beda. Bulan Pak Omar Hendro. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat terkesan sekali, berkesan begitu dengan Pak Omar Hendro ini. Begitu saya dikonfirmasi oleh Pak Rektor terkait dengan Pak Omar yang kritis itu, saya sangat kaget betul. Beliau ini sama seperti saya, ada komorbid juga. Ada kencing manis. Ya. Saya tidak tahu yang lain. Mungkin saya pikir beliau sehat, yang lainnya hanya mungkin diabetes. Kalau saya ini diabetes iya, kemudian jantung iya, rematik juga. Jadi sudah campur baur. Ya. Tapi mungkin Allah lebih sayang kepada beliau sehingga beliau itu dipanggil lebih dahulu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih pada seluruh pimpinan, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Palembang, termasuk tadi saya melihat ada Pak Muji, Dekan Fakultas Ekonomi Bina Dharma. Mudah-mudahan dia masih tetap mengikuti sampai saat ini. Oh ya, Pak Muji, terima kasih Pak Muji yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Jadi beliau ini baik sehingga banyak dikenal orang. Saya melihat itu ucapan duka ini banyak sekali dan banyak yang menyatakan kekagetannya karena ya selama ini ketemu sehat, bagus. Ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau ini selalu dilimpahi rahmat, karunia dan dilapangkan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada keluarga besar Bapak Omar Hendro, ini hari ketiga, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan menghibur keluarga besar ini, terutama Bapak Sairi. Saya kenal betul dengan beliau itu semenjak kami masih sama-sama kuliah di Aceh kemarin. Beliau rajin datang ke Aceh bersama Ibu ya, untuk mensupport Pak Omar Hendro ini. Kami mohon maaf, ada kata di dalam pelaksanaan kurang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji M. Idris, SMSI. Yang pasti tahun ini Bapak kehilangan teman untuk sokongan setiap ulang tahun. Biasanya kita seperti itu, manggil Pak Idris, manggil Pak Omar, ayo CK ya, seperti itulah kebiasaan kami di fakultas Pak Kus. Tanggal lahirnya sama, tanggal lahir sama kan. Iya. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari seseorang yang begitu akrab dengan kami, yang dari awal mengawal pendirian Pasca Sarjana, khususnya Prodi Manajemen. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Kusmawan MSc MBA DBA. Kepada Prof kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak Rektor yang kami hormati, Pak Abi Jazuli, Bapak Pimpinan Harian Pak Muhammad Idris, dan Ibu Khairiyah, juga Ibu Ayu yang mengundang saya untuk memberikan sambutan. Juga yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan, termasuk Pak Ruskam Suwaidi. Nah, salah satu yang terkesan dari Pak Umar ialah saya dikenalkan oleh beliau ketika saya ingin kenal Pak Umar, ingin kenal Pak Rektor, bertemu Pak Idris. Kemudian setelah Pak Idris selesai, ingin bertemu Pak Rektor yang baru, Pak Abi Jazuli, dikenalkan. Ingin kenal siapa, dia dibawa saya. Selalu itu Pak Umar itu. Jadi memang kalau dikatakan sahabat, ya semua banyak sahabat saya di Palembang ya. Ibu Khairiyah, Ibu Ayu, dan lain-lain. Pak Umar ini spesial gitu. Kenapa? Karena juga menjemput dari bandara. Menjemput dan mengantar. Ya itu Pak Umar. Nah, sebelum doktor selalu berbincang-bincang bahwa beliau ingin bersemangat sekali untuk menjadi doktor. Ayo saya dukung, saya doakan. Ada surat apa? Istilah kata BLC itu apa ya? Rekomendasi. Ayo rekomendasi. Alhamdulillah Pak Umar jadi dokter. Kemudian bahagia juga begitu dokter dapat jabatan gitu ya. Apa masih ketua Kaprodi MM. Ya, benar ya. Jadi wah ini Pak Umar nih harapan Muhammadiyah nih masa depan gitu ya. Dan saya yakin optimis. Apa optimisnya itu? Karena beliau orangnya penyabar lalu bahasanya santun dan sangat hormat kepada orang tua. Saya yakin yang lain mungkin merasakan juga itu ya. Saya orang jauh merasakan itu. Sikap hormatnya, sikap santunnya, dan rajinnya untuk mencari ilmu itu mengagumkan gitu ya. Saya sering kalau ketemu tepuk-tepuk pundaknya, wah maju, lanjut ya. Senang saya nih sekarang kamu jadi Kaprodi MM. Terus senang begitu. Wah dia senyum-senyum aja gitu ya. Wajah terbayang senyumnya, kalem begitu ya. Nggak ada istilahnya. Nggak tahu mungkin keluarganya. Apakah pernah dengar Omar Hendro marah? Dua saya kayak nggak ada gitu ya. Nggak ada tipe orang pemarah. Saya yakin nggak ada itu ya. Karena bahasanya santun, halus begitu ya. Istilahnya nggak teriak-teriak gitu ya. Seneng kan? Tapi kalau diajak bercanda juga full. Mau canda apa siap. Itulah kenangan saya dengan Pak Umar. Termasuk yang kaget, saya bolak-balik saya tanya itu benar nggak ini berita ini gitu ya, benar nggak? Bolak-balik sudah Pak Kus itu benar gitu. Ulah langsung dari tangan pertama, benar. Ya Allah ya Rabbi, diam saya. Ya Allah, hanya satu doa saya, semoga diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahannya, dan diberikan anugerah surganya. Karena dia adalah orang baik kepada semua orang. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada sebuah pepatah gitu ya, atau wejangan dari Ustadz, seuntung-untungnya manusia atau seberuntungnya manusia ialah mereka yang bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi di hadapannya. Dan sebaliknya, serugi-ruginya manusia ialah mereka yang diberikan oleh Allah sesuatu, tapi nggak mengambil hikmah, nggak mengambil iktibar dari peristiwa yang ada di depannya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mengambil hikmah dari peristiwa Pak Umar itu. Yang pertama, mari kita contoh bagaimana kerajinan dia, ketekunannya untuk mencapai cita-citanya. Bagi rekan-rekan yang belum doktor misalnya, ayo kejar untuk mencapai doktor, khususnya bagi dosen. Kemudian juga sifat sopan santunnya dan hormatnya kepada orang tua.
perlu kita tanamkan kepada kita semua dan kepada teman-teman yang lain. Dan terakhir adalah lihat beliau itu hari besok selalu lebih bagus dari hari ini. Masa depan beliau yang saya ikuti sudah sejak berdiri MM, ikut terus saya ya. Udah berapa angkatan laju. Dan saya lihat kemajuan beliau terlihat itu ya. Dari asalnya bukan dokter, kemudian menjadi pejabat. Sungguh mengharukan. Jadikan sebuah contoh betapa hidup manusia harus belajar terus dan kemudian maju dalam berbagai hal. Ya. Maju dalam pengabdian kepada masyarakat, maju dalam mencari ilmu, serta maju juga dalam berkumpul dengan orang banyak, sopan, santun, dan sebagainya. Saya yakin mungkin akan panjang sekali kalau teman-teman semua menyampaikan kebaikan-kebaikan Pak Umar Hendro terhadap kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu Ayu yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk menyambutnya. Dan mari kita jadikan atau kita ambil hikmah dari peristiwa yang ada di depan kita ini untuk kebaikan kita semua. Dan prinsipnya ialah semoga masa depan kita semua, khususnya UMP, khususnya Magister Manajemen, akan semakin maju gitu ya. Dan diminati oleh banyak mahasiswanya dan serta lulusannya akan bermutu dan memiliki jabatan-jabatan dimanapun mereka berada. Saya kira itulah sambutan saya untuk almarhum Pak Umar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Usman. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pihak keluarga almarhum yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Bakri Hayat. Beliau merupakan paman dari almarhum dan Pak Bakri ini ada di Cirebon. Kepada Pak Bakri kami persilakan Pak. Terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala budi bagi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga mempertemukan kita dalam acara takziah pada malam yang ketiga ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin orang-orang bertakwa, pendidik dan panutan dari tauladan sepanjang zaman. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah termasuk kita semua. Allahumma amin. Yang saya hormati pimpinan staf dan jajaran pengurus Muhammadiyah Palembang. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah. Yang saya hormati Dekan Fakultas, yang saya hormati para dosen dan mahasiswa, yang saya hormati para jemaah takziah, hadirin dan hadirat sekalian yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.
Dalam kesempatan yang amat berharga ini, perkenankanlah saya mewakili keluarga besar dari almarhum Ananda Omar Hendro menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala usaha, ikhtiar, baik dari rumah sakit, Pak Dokter, dan perawat. Terima kasih segala bantuan, baik secara moral maupun material, yang telah memfasilitasi, yang telah memberikan kemudahan kepada keluarga kami. Seperti kita ketahui, almarhum Ananda Omar Hendro meninggal dalam perjalanan dari Rumah Sakit Muhammadiyah menuju rujukan Rumah Sakit Akagani. Tapi takdir berkata lain, seolah almarhum tak ingin kecuali tetap kembali ke Muhammadiyah, di mana tempat ia mengabdikan diri selama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, disitulah di Muhammadiyah almarhum Ananda Omar Hendro disemayamkan, disolatkan, dilepas dan diberangkatkan hingga ke pelaksanaan pemakaman. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan lancar. Sungguh semua itu merupakan karunia, suatu kehormatan besar yang diberikan terhadap keluarga kami yang tak akan pernah kami lupakan. Oleh karena itu, tak henti-hentinya saya atas nama keluarga besar almarhum Ananda Omar Hendro mengucapkan terima kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menyerahkan semua jasa dan kebaikan ini, semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Tak lupa saya mewakili keluarga memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila almarhum Ananda Omar Hendro ini selama pengabdiannya atau dalam pergaulannya sehari-hari ada kehilapan, ada kesalahan, atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dapat dimaafkan. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, demikian sambutan ini saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya memohon ampunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Haji Bakri Hayat. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dr. Khairul Amri untuk mengatur jalannya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Rustam Suaidi. Silakan Pak Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Khairul termute. Hilang suaranya. Terklik Pak Khairul. Bisa didengar Bayu? Bisa. Ya. Nah, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'd. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr.
Habib Jazuli, MSI. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4. Yang saya hormati Wakil Rektor Ketua BPH Dr. Muhammad Idris, MSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah, terkhusus Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Yuda Mahrom, MSI. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Kasmawan, MSI. Yang saya hormati keluarga almarhum Dr. Umar Hendro dan para petakziah dimanapun berada yang saya hormati. Bapak Ibu para hadirin sekalian, pertama marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi berduka kita tetap saja bersyukur, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk singkat waktu malam hari ini yang akan memberikan tausiah tentang kematian akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ruskam Sulaidi, MHI. Kepada Bapak Ruskam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak ya? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Haji Abid Jazuli, MM, dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Kusmawan, MSc, MBA, DBA, yang dapat hadir dalam rangka Zoom meeting ini, kita ucapkan terima kasih. Kemudian yang terhormat kepada Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Indawan Sahri, dan yang terhormat Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Fatimah. Kemudian yang terhormat Wakil Rektor 3, Dr. Mukhtaruddin Muhsiri. Kemudian yang terhormat Wakil Rektor 4, Dr. Antoni. Kemudian yang terhormat dan saya muliakan keluarga almarhum atau ahli musibah, baik yang berada di Palembang dan juga yang berada di Cirebon, Bapak Bakri Hayat, dan juga yang berada di Jakarta. Berikut juga ada yang di Bangladesh.
dan yang terhormat Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. HM Idris, dan yang terhormat para dekan, mungkin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang. Berikut wakil dekannya. Dan juga saya lihat di sini ada Pak yang dari dari Fakultas Ekonomi yang namanya Ibu Khairiyah, ini sangat aktif dalam segala apapun. Kemudian yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Yuda Mahrom, dan bapak-bapak dosen karyawan-karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah, karena berkat izinnya jualah pada malam hari takziah yang ketiga ini kita dapat lagi mengadakan Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam segala hal, dan dijauhkan oleh Allah dari musibah yang membuat kesengsaraan kita bersama. Dan mudah-mudahan Allah mencatat semua apa yang kita lakukan dan dicatat sebagai amal ibadah kita. Salawat juga salam kita mohonkan kepada Allah atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai contoh bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di muka bumi ini. Karena Rasulullah SAW telah dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu merupakan suri contoh tauladan bagi kita. Oleh karena itu, tidak ada tawar-menawar bagi kita apa yang diajarkan oleh beliau. Kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan yang tidak pernah diajarkan oleh beliau, kita jauhi dan kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia. Jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Memang kita selaku makhluk Allah diciptakan dari yang belum ada, kemudian ada, kemudian kembali tidak ada. Dan Allah ciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Kalau ada laki-laki, pasti ada perempuan. Kalau atas, lawannya pasti bawah. Kiri pasti lawannya kanan. Begitu juga ada kehidupan, pasti ada kematian. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya yang dibacakan oleh Qori tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Siapapun dia. Baik dewasa, muda, lansia, bayi, sekalipun itu di dalam kandungan. Kalau sudah batas waktunya, seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu memiliki batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka apabila telah datang ajalnya, tidak bisa diundur atau dimajukan, walaupun itu 1 detik. Ini adalah sesuatu rahasia Allah. Kita harus paham dan mengetahui bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan hanya manusia, binatang pun sudah ditentukan oleh Allah.
Oleh karena itu, yang namanya musibah sudah melekat pada diri manusia. Siapapun dia itu. Dan itu tidak bisa kita menghindar. Kemanapun kita lari, musibah itu pasti akan mengikuti kita. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّ. Dalam gramatika bahasa Arab adalah kata penegasan yang berulang-ulang. Walanabluwanna itu berasal dari kata nablu. Kami akan uji kamu artinya. Tapi ditambah huruf lam di awalnya. Itu secara bahasa Arab disebut huruf taukid. Penegasan. Lalu menurut bahasa Indonesia artinya sungguh. Kemudian ditambah lam, jadi kemudian ditambah nun. Sukun atau nun mati. Yang pertama. Dan kemudian ditambah nun lagi yang kedua. Makanya ditasdidkan. Walanabluwanna. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, walanabluwanna, sungguh, atau benar, atau pasti, atau nian. Kalau bahasa Palembang ceto. Kami akan beri ujian. Kamu di situ menunjukkan bahwa kita semua, apakah itu saya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu, dapat musibah, dapat ujian itu pasti. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, masalah musibah dan kematian ini, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 tadi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan yang tidak beralasan. Walju, takut kelaparan. Wanaqsim minal amwal, takut kekurangan harta. Kemudian wal anfus, jiwa atau kematian. Atau wassamarat, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut, sekarang ini Omar Hendro, doktor, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi kita akan mengalami orang yang kita sayangi dipanggil oleh Allah. Juga bagi keluarga, orang yang jadi tempat tumpuan keluarga dipanggil oleh Allah. Pasti kita akan mengalami kesedihan, akan mengalami penderitaan amat berat lah, kira-kira seperti itu. Tapi yakin kita sebagai seorang Islam menghadapi yang seperti itu, seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah
dan akan kembali kepada Allah. Kalau itu kita resapi dan kita perhatikan dengan hati yang mendalam, kita akan tahu kita adalah punya hak pakai. Punya hak pakai terhadap istri dan suami, berikut anak, dan siapa saja. Kita punya hak pakai. Namun kalau Allah yang punya menghendaki, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dengan kepergian beliau dari kolega, sahabat, dan teman, begitu juga dari keluarganya, merasa sangat bersedih hati kehilangan beliau. Oleh karena itu, menjadi ibrah bagi kita dengan kepergian beliau. Tentunya bagi kita, apa yang harus kita persiapkan untuk menyusul beliau? Karena beliau itu sekarang ini sudah waktunya sudah dipanggil oleh Allah. Kita nanti akan menyusul. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita pasti akan menyusul beliau. Tinggal waktu dan kapan saja. Itu rahasia Allah. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita menghadapi Allah Azza wa Jalla agar kita selamat, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tentunya adalah laksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah dengan sejauh-jauhnya. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah surga yang tiada tara kenikmatannya. Peserta jemaah takziah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan kepergian beliau. Yang pertama, khusus bagi keluarga. Bagi keluarga yang ditinggalkan, siapa sih yang tidak sayang kepada orang yang kita sayangi? Pasti kita akan menderita dengan kehilangan beliau. Tapi yakinlah, kalau kita semuanya itu kembalikan kepada Allah, timbul rasa ikhlas kita. Oleh karena itu, yang pertama, ikhlaskan beliau pergi menghadap Allah. Karena beliau sudah batasnya waktu untuk menghadap Allah. Kita ikhlaskan. Dan tidak perlu kita meratap-ratap atau mengulang-ulang perbuatan mereka pada saat masih hidup. Sehingga selalu disesali. Itu tidak ada gunanya. Tugas kita sekarang ikhlaskan beliau. Karena dia milik Allah. Allah akan mengambilnya. Kita silahkan. Kita berikan. Kita ikhlaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Imam Ghazali berpesan kepada kita. Apapun permasalahan kita, kita harus bersifat at-tasabur. Sabar. Karena sabar itulah kuncinya untuk melepaskan belenggu yang ada pada diri kita yang membuat kita menderita. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolongmu sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan selalu beserta orang-orang yang sabar. Ini firman Allah memerintahkan kepada kita agar selalu berpegang kepada sabar dan sholat. Apapun permasalahan kita, semuanya kita hadapi dengan sabar dan selalu mengerjakan sholat. Apakah itu sholat wajib maupun sholat sunat, kita mengadu kepada Allah. Jangan kita mengadu kepada orang lain, kepada sesama manusia. Mengadunya kepada Allah dengan sholat.
Karena dengan sholat itulah kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Apapun yang kita keluhkan, mohonlah kepada Allah atas kesusahan dan penderitaan yang kita lakukan, yang terdapat pada diri kita. Kemudian yang ketiga, kita tahu Dr. Omar Hendro semasa hidupnya sangat gemar berteman dimanapun mereka berada. Sehingga beliau terkenal orang yang sopan, santun, dan selalu membina hubungan dengan siapapun. Nah, ini kepada keluarga, hubungan silaturahim yang selama ini dibina oleh beliau, keluarga tetap harus menyambung silaturahmi itu. Jangan beliau sudah tidak tiada, silaturahim terputus, itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Tetaplah siapa teman-temannya dahulu yang akrab dengan dia, kita kunjungi dan kita datangi. Bila perlu, kontek-kontekan lewat HP atau WA. Ini tugas keluarga, meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Kemudian yang keempat, selalu doakan beliau. Beliau sekarang tidak dapat berbuat apa-apa, tinggal menerima dari hasil yang apa dia kerjakan semasa hidupnya. Orang yang meninggal itu menunggu dari doa-doa keluarganya, terutama anaknya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Baihaqi, waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Tidak ada hijab. Doa anak yang soleh itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya anak yang soleh itu yang bagaimana? Anak yang soleh yang selalu melaksanakan perintah Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan anak soleh. Anak yang soleh kalau mendoakan orang tuanya, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Doakan orang tua. Ada tuntunan dalam Al-Quran. Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah kedua ibu bapakku dan kasihanlah dia sebagaimana dia mengasihi aku semasa kecil. Tuntunannya ada dalam Al-Quran. Doakan orang tuamu. Wahai anak-anak almarhum. Doakan mereka. Sampai kapanpun doakan dia. Setelah sholat doakan. Setelah membaca Al-Quran doakan beliau. Agar dosa-dosanya baik disengaja atau yang tidak disengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang kelima. Ini banyak terjadi di dalam masyarakat. Beliau masih hidup bersusah payah mencari harta untuk membiayai keluarga. Dan mungkin ada harta yang ditinggalkan bernilai cukup banyak. Atau yang disebut dengan harta waris. Ahli waris, anak, keluarga harus menjaga harta yang ditinggalkan oleh beliau. Jangan sampai harta itu menjadi bencana dalam rumah tangga. Kalau harta yang ditinggalkan menjadi bencana dalam rumah tangga, akan menderita saudara kita Omar Hendro di dalam kubur. Oleh karena itu, sebagai ahli waris, berpegang teguhlah kepada aturan agama kita. Kalau itu memang mau dibagi, ikutilah aturan agama Islam. Dalam Al-Quran banyak ada dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 11-12 itu mengatur masalah tentang waris. Anak laki-laki dapat 2 kali daripada anak perempuan. Ibu mendapat kalau punya anak dapat 1/8. Aturan itu harus diikuti. Kalau kita ahli waris memegang aturan Islam, yakinlah Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu takwa dengan aku, kata Allah, orang yang takwa itu adalah orang yang sabar, orang yang melaksanakan perintah Allah seperti sholat, itulah orang yang takwa. Dan akan dicarikan oleh Allah jalan keluar. Yang tadinya susah menurut mereka bagaimana untuk membiayai hidup setelah orang tuanya tidak ada. Allah memberikan jalan keluar. Tidak usah takut. Allah sudah berjanji kepada kita. Kalau kita takwa, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak kita duga-duga datangnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kepada ahli atau keluarga yang ditinggalkan, peganglah aturan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Silahkan bersedih sekarang ini, silahkan. Tapi bersedih, jangan terlalu berlarut. Karena sedih itu bukan menyelesaikan masalah. Justru sedih itu akan membuat situasi yang tidak aman. Kembalilah kepada aturan. Hari yang ketiga ini kami sudah datang lewat Zoom meeting, memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Mari kita berjibaku memerangi hawa nafsu yang selalu menggoda kita, agar kita selalu terpuruk dengan keadaan seperti ini. Kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah, insya Allah semuanya akan mudah saja, akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Itu khusus kepada keluarga. Kemudian kepada kita, karib kerabat, teman, sahabat, maupun satu organisasi, satu perserikatan, beliau telah dipanggil oleh Allah, tentunya kita merasa kehilangan. Pasti kita akan merasakan kehilangan. Karena kita tahu sepak terjang beliau selama ini tidak diragukan lagi orangnya. Selalu menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah. Pasti kita akan kehilangan beliau. Oleh karena itu, kita sebagai sahabat, kolega, teman, atau satu profesi yang selama ini beliau adalah orang baik. Bukti sebagai dia orang baik, sampai saat dia meninggal, dia masih sebagai ketua prodi pasca sarjana manajemen. Itu satu bukti. Orang yang menjadi ketua prodi itu pilihan, berarti pilihan itu orang yang terbaik daripada yang lain. Nah, ini bukti. Oleh karena itu, beliau yang selama ini sudah melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya, kita selaku orang yang masih hidup, selaku teman dan keluarga dan sahabat koleganya, jangan stagnan. Kita harus lanjutkan program-program yang sudah direncanakan oleh beliau. Insya Allah, semua program-program yang dia lakukan dan kita tindak lanjuti, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah segala jalannya. Karena tujuan kita adalah untuk memperbaiki apa yang sudah dirintis oleh beliau. Kemudian yang kedua, ada pesan Imam Ghazali, at-ta'awun, maksudnya membantu dan menolong orang yang dapat musibah. Itu adalah hak kita seorang muslim untuk memberikan bantuan. Tinggal bantuan terserah kepada kita apa yang dapat kita berikan. Kalau kita punya uang, uang yang kita berikan. Kalau tidak ada uang yang kita beri nasihat, ya nasihat yang kita berikan. Tidak ada uang, tidak bisa nasihat, kita bantu pekerjaan yang ada di rumahnya. Begitulah dan begitulah cara kita membantu dan menolong orang yang dapat musibah. Dalam Al-Quran jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kamu dalam takwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa. Tentunya mengharapkan kita semua jangan setelah hari ketiga ini kita sudah takziah habis segala-galanya tidak memperhatikan beliau. Tugas kita bersama untuk memperhatikan keluarga beliau. Apalagi mungkin ada anak yatim dia. Perlu kita perhatikan. Terutama amal usaha kita. Apakah kita berikan bantuan atau anaknya kita tarik untuk menjadi karyawan yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang? Cara kita membantu mereka. Atau dengan cara yang lain. Nah ini pesan Imam Ghazali, kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama muslim, apalagi yang dalam keadaan musibah seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita harus doakan. Selain anaknya mendoakan, kita sesama muslim punya hak juga mendoakan. Karena mendoakan sesama muslim itu adalah dianjurkan. Oleh karena itu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Berarti kita diperintahkan untuk mendoakan saudara-saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, para pentakziah yang dimuliakan Allah, melalui tausiah yang singkat ini, mari kita camkan agar kita sama-sama dapat memaklumi, dapat memberikan sumbangsi kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang berduka ini. Yang terakhir dengan kata kunci, hidup kita ini bagaikan segelas air, satu gelas, bagaikan gelas. Hidup kita ini. Kalau semasa hidup kita isi gelas ini dengan air putih, sampai dengan penuh yang keluar pastilah air putih itu. Tidak akan mungkin keluar kopi, tidak akan mungkin keluar teh, dan tidak akan mungkin keluar susu. Pasti yang keluar adalah air putih itulah. Begitu juga diri kita. Selama hidup kita di dunia, kalau kita isi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, semua apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan selalu berzikir dan selalu ingat kepada Allah, pada saat nyawa kita akan keluar, yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Makanya banyak orang yang meninggal kita ajari dengan kalimat-kalimat thayyibah. Lakinu mautakum la ilaha illallah akhirul kalam dakhalal jannah. Ajarilah orang yang akan matimu dengan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Sulit dia ucapkan kata-kata itu. Karena seperti tadi, semasa hidupnya tidak pernah diisi dengan perintah Allah dan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau itu dia isi, pada saat nyawanya akan keluar, kalimat-kalimat thayyibah itulah yang akan keluar. Kita ingatkan cepat nyambung. La ilaha illallah. Saya kira mohon maaf tidak selebar dan sepanjang atau sebaik penceramah yang terdahulu. Karena saya tahu yang penceramah pertama Dr. Anthony, yang penceramah kedua Dr. Purmansyah. Nah yang ketiga ini Ruskam Suaidi berpangkat lektor. Tornya saja yang sama. Sekian, mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiah
sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi terhadap materi yang saya sampaikan tadi. Pertama, jadikanlah Rasulullah SAW itu sebagai satu pesanah dalam hidup kita ini. Kedua, dijadikan kita ini adalah berpasang-pasangan, dan terakhir pasangan hidup itu adalah mati. Dan kematian itu adalah suatu keniscayaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang seterusnya, kita punya hak pakai apa yang Allah kurniakan kepada kita semua. Karena itu kita harus banyak mempersiapkan diri untuk kembali ke asal kita. Dan yang terakhir, apa yang telah beliau katakan tadi, hidup kita ini bagaikan segelas air, karena isilah air itu dengan yang baik. Kalau airnya putih, mustahil akan keluar selain yang putih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada kekurangan, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Rustam, dua malam sebelumnya kan cuma dokter. Kalau Pak Rustam kan dokter Andes, lebih lagi artinya Pak. Selanjutnya, Iya benar. iya kan lebih lagi dari kami Pak. Kami masih muda-muda Pak. Nah, malam ini sepertinya istri dari Pak Omar Hendro sudah bisa kumpul sudah dengan kita dan Alhamdulillah. akan menyapa kita semua. Ada Ibu Helia Baiti, kami persilakan Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Helia, silakan Bu. Masih di mute Bu. Silakan Bu, udah. Terima kasih kepada Bu Ayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Rektor, yang terhormat juga kepada wakil 1, 2, dan 3, 4, kepada yang terhormat Ketua BPH, kepada Direktur, dan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi and Business, Fakultas Pertanian, Fakultas PAI ya. Sebelumnya saya mohon maaf, memang kesempatan pertama dan jadi baru bisa saya berbicara di depan forum karena salah satunya juga saya di rumah kompleks saya ini diadakan juga takjiah di masjid 1, 2, 3 berurutan juga. Jadi setelah selesai di masjid saya bisa nimbrung ke Zoom-nya. Aduh, bengkak itu nah. Nyampak. Pertama, saya mengucapkan kepada semua Muhammadiyah yang telah memperhatikan suami saya waktu sakit sampai dia wafat. Saya tidak mengira juga kalau begitu besarnya perhatian kepada suami hamba, begitu besarnya terhadap perhatian sampai-sampai Pak Habib saya lihat dan saya cerita, saya dapat cerita dari rekan-rekan dosen atau apa yang lain sampai membersihkan gudang itu demi mengadakan upacara kepada suami hamba, suami saya ya. Terima kasih sebelumnya kepada semuanya yang telah memperhatikan suami hamba dari sakit sampai dia wafat. Yang kedua, saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan almarhum di masa hidupnya yang dulu di dalam pergaulan lingkungan Muhammadiyah khususnya Fakultas Ekonomi.
Saya tidak banyak bicara, saya hanya mengungkapkan besarnya perhatian ekonomi, khususnya Muhammadiyah, kepada suami saya. Saya tidak mau banyak terlalu bicara, takut nanti terbawa perasaan yang sentimentalnya. Cuman 3 poin saya, Pak. Yang ketiga ini yang perlu saya tegaskan. Ketiga ini saya bingung selanjutnya gimana putri-putri kami setelah almarhum tidak ada lagi ini. Saya mohon titipkan putri-putri saya ini kepada Muhammadiyah, yang mana saya lihat tadi, saya dengar di takziah tadi ada mengungkapkan hal itu juga. Berarti sependapat juga saya mengeluarkan ungkapan saya sekarang ini. Jadi saya mohon perhatian Muhammadiyah untuk putri-putri kami untuk kedepannya setelah almarhum tidak ada lagi ini. Sekian dulu Pak, itu aja Ibu Ayu yang saya ingin sampaikan. Saya mohon apabila ada kata-kata lebih atau kurangnya, saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Helia, insya Allah kita masih menjadi satu keluarga besar, ya, tidak perlu khawatir, kita ini adalah keluarga besar Muhammadiyah. Terima kasih Bu, semoga Ibu kuat ya. Dan Bapak Ibu, kami akan menayangkan dulu video persembahan dari anak-anak karyawan pasca. Yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muji Gunarto SSI, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widadharma. Kepada Pak Muji kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terhormat dan tersanjung nih diundang oleh Ibu Ayu untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah, dan ini adalah guru-guru kami semua, dan juga dengan keluarga besar dari Bapak almarhum Omar Hendro. Yang saya hormati tentu saja Rektor Universitas Muhammadiyah, Bapak Abid Jazuli, beserta pimpinan, dan yang saya hormati juga Kepala BPH Bapak Muhammad Idris, serta ibu bapak sekalian dari keluarga besar Muhammadiyah yang menjadi guru-guru saya. Perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan almarhum. Jadi saya mengenal Pak Omar itu di tahun 2018. Waktu itu ada kegiatan seminar nasional dari Forum Manajemen Indonesia. Di situ kita sering melakukan rapat-rapat persiapan sebagai panitia seminar, dan alhamdulillah Pak Omar itu begitu rajinnya, begitu semangatnya, setiap kali undangan rapat tuh hadir. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa pimpinan dari Universitas Muhammadiyah, bahwa beliau itu orangnya rajin. Meskipun kita tahu bahwa kegiatan itu adalah kegiatan sosial yang tidak ada nilai materinya, tapi begitu rajinnya Pak Omar dan begitu dekat ya dengan saya, sehingga setelah kegiatan itu pun akhirnya saya berlanjut ya dengan membuat suatu komitmen bersama untuk membangun suatu jurnal ilmiah. Itu yang
dalam waktu-waktu dekat itu saya sangat intens ya berkomunikasi dengan beliau, dan pada saat kemarin dapat kabar beliau sakit itu juga saya shock gitu, langsung saya telepon. Waktu itu kabarnya melalui WA grup dari Hoiria, itu sedikit tidak percaya bahwa beliau itu sakit gitu. Karena masih berkomunikasi dan tidak ada kabar sakit. Dan tidak berselang lama, tidak sampai 10 menit, itu dapat kabar lagi, itu sudah tidak ada itu, ya Allah. Begitu terpukul sekali. Saya ada baru saja di tanggal 7 Juli kemarin itu menanyakan, tolong nama lengkapnya Pak Omar. Karena saya sedang mengajukan jenjang jabatan dan saya minta beliau untuk mereview artikel-artikel saya. Dan rencananya itu ya dalam minggu-minggu ini baru mau saya ketemu beliau. Jadi saya begitu dekat dengan beliau dan begitu singkat sekali persahabatan saya dengan beliau itu. Saya sangat ya seperti yang tadi disampaikan, merasa tidak percaya gitu, ya dengan kepulangan beliau. Tapi saya bersaksi betul bahwa beliau itu orangnya baik, santun, ramah. Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan guru-guru kami di sini semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Ayu sudah mengundang saya, dan salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji, apa yang tadi sudah direncanakan dengan beliau kiranya bisa terus nanti dilaksanakan Pak. Jadi merupakan hasil karya beliau dan itu akan menjadi amal ibadah beliau juga. Amin, insya Allah. Selanjutnya kita akan minta juga testimoni dari junior kita, yaitu Bapak Amrah Muslimin SMSI, dan beliau adalah sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Adinda Amrah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Rektor UMP beserta Wakil Rektor, jajaran dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, serta Wakil Dekan, khusus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang saya hormati. Ada Pak Idris sebagai BPH UMP yang saya hormati. Buya Ruskam yang saya hormati, para senior yang saya hormati. Pertama, tentu kami dari mewakili lembaga KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Pak Omar Hendro. Kenapa? Karena mungkin yang lain belum banyak tahu bahwa sebenarnya Pak Omar Hendro pernah terlibat dalam proses demokrasi di Sumatera Selatan. Ya, dia pernah menjadi tim seleksi anggota KPU Prabu Muli. Jadi tentu mudah-mudahan karya beliau yang telah dibuatnya sebagai tim sel itu mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai junior tentu saya mengenal cukup baik Kak Omar Hendro ini, saya panggil Kak Omar. Sebagai mahasiswa, sebagai dosen junior ya, terakhir saya ketemu dan beliau mendorong saya untuk segera
mengikuti jejaknya, mengikuti S3. Tentu dari kepribadian beliau, saya banyak belajar dari beliau, dari seperti yang disampaikan oleh pembicara di awal tadi, bahwa memang kesantunan beliau yang memang yang sulit sekali saya tiru, karena karakter saya berbeda sekali dengan beliau, dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seperti beliau, dan ternyata memang sulit menjadi orang yang lemah lembut seperti beliau. Saya sebagai mahasiswa, saya punya pengalaman. Beliau ketika saya mahasiswa pernah ikut seleksi tahun 98, itu ada beasiswa kerja namanya. Dan beliau adalah salah satu dosen yang ditugaskan untuk menyeleksi mahasiswa, dan saya menjadi mahasiswa yang diseleksi beliau. Dan ketika saya berhadapan dengan beliau, beliau langsung mengatakan, untuk Amrah, awak memang pantas mendapat beasiswa, karena saya tahu betul Anda adalah mahasiswa yang layak mendapat beasiswa, karena beliau tahu betul bahwa saya dari keluarga yang tidak mampu. Dan itu selalu saya kenang akan kebaikan beliau. Dan kami mewakili keluarga besar KPU Provinsi Sumatera Selatan mendoakan semoga segala dosa beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala, segala amal kebaikan beliau ganjar Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, dan insyaallah Kak Umar Hendro akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita dari hari pertama sampai hari ini semua mendengarkan kesan dan pesan terhadap Pak Umar Hendro ini adalah orang yang santun, orang yang baik dan mampu dan selalu mau menolong orang. Dan tulisan beliau di Facebook pada tanggal 26 November pun dia menulis bahwa senyumlah, beri kenyamanan, kedamaian, kesejukan untuk semua dan selalu. Itu yang sangat berkesan bagi kami, dia menulis seperti itu di Facebook ya. Baiklah, semoga semua amal kebaikan beliau ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga yang terindah. Amin. Amin ya Rabb. Satu lagi mungkin ini ada mahasiswa di sini ya, Pak Alwis Gani. Silakan Pak Alwis Gani sebagai mahasiswa yang sekarang sedang menjalani sebagai mahasiswa di Prodi Manajemen ya. Silakan Pak Alwis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor dan jajarannya, teman-teman pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, mahasiswa. Saya sebenarnya dengan Pak Abid malam-malam terakhir itu kita berusaha telepon kemana-mana ke kenalan kita untuk supaya mendapatkan ruang ICU itu. Termasuk kita menelpon ke wali kota. Tapi memang semua penuh. Dan terakhir memang ada kabar dapat dan itu mengembirakan kita. Tapi ternyata dalam perjalanan beliau sudah ini. Saya sebenarnya yang paling berkesan ke Pak Umar Hendro ini, kalau kuliah saya 2 tahun lebih duluan dari beliau. Beliau satu angkatan dengan istri saya, angkatan 88. Saya dari dia jadi ketua prodi sampai saya kuliah baru berhenti nawarin saya tiap tahun untuk kuliah di S2. Padahal saya ini kan sudah tua, saya bilang Pak Dinda, apa lagi yang mau saya kuliah di S2, untuk apa saya? Kata beliau, udahlah lumayan lah untuk nakut-nakutin besan Kak, gitu kan. Akhirnya tahun kemarin saya daftar S2. Daftar S2, kemudian dia selalu ngotot, Kak, tolong ajak teman-teman gitu. Dan alhamdulillah saya tanpa ya berniat lihat menyombongkan ke teman-teman, menawarkan, akhirnya banyak. Terutama angkatan setelah saya itu banyak sekali teman-teman saya di orang-orang politik itu masuk kuliah di Muhammadiyah. Akhirnya di kalangan kita terkenal apapun S1-nya, yang penting S2-nya manajemen Muhammadiyah gitu.
Nah terakhir itu ada lagi beberapa yang telepon, Kak, kami periode berikutnya mau ikut lagi. Karena menurut saya satu hal getol dia gitu loh. Padahal kan S2 itu seingat saya dulu saya sering nemani Pak Basit waktu jadi dekan ngurus mau buka jurusan S2 itu ke Kementerian Pendidikan itu. Ke pendidikan tinggi. Beberapa kali saya nemani Pak Basit. Artinya kalau saya mau kuliah dari awal saya udah kuliah di S2 ya Muhammadiyah Fakultas Ekonomi. Tapi sejak beliau jadi ketua prodi terus saja di WA-nya ayolah Kak, ayolah Kak, ayolah Kak gitu kan. Akhirnya terpengaruh juga kita. Usia sudah 50 lebih baru ikut S2. Ketemulah dosen saya Pak Purmansa, Pak Profesor Dr. Kusmawan, ada Suroso, ada Pak Ramli, orang pada kaget. Ih, kok masih S2, dan kelas-kelas kami itu adalah banyak politisi. Jadi kelas yang kami beri judul kelas untuk nakuti besan, bukan kelas para bukan kelas para dosen apa segala macam. Jadi kesan saya dari zaman kuliah sampai terakhir saya ketemu terakhir itu waktu beliau nyuruh saya ngambil buku di Fakultas Ekonomi. Sekaligus saya silaturahmi dengan Pak Yuda karena sejak diangkat jadi dekan belum pernah ketemu. Saya silaturahmi dan mampir ke ruangan Pak Yuda diajak makan siang. Itulah terakhir saya ketemu dia. Setelah seminggu sebelum beliau masuk rumah sakit, waktu masih isolasi mandiri, beliau ada telepon saya minta nama-nama mahasiswa kelas saya itu untuk konfirmasi. Betul gak itu jumlahnya dan namanya. Setelah itu saya konfirmasi, dia bilang, Kanda, saya lagi isolasi mandiri, tolong doakan saya. Dan terakhir, saya lihat di grup, beliau lagi gawat, perlu ICU itu, makanya kami telepon-telepon kemana-mana. Kebetulan di kelas saya itu ada Pak Wahyu Sanjaya yang juga DPR RI. Jadi semua kekuatan kita telepon untuk membantu beliau. Tapi apa daya Allah lebih cinta kepada beliau. Dan kalau sangat kehilangan tentu kami sangat kehilangan sekali. Terima kasih. Makanya saya dari malam pertama sampai malam terakhir ini ikut bertakziah. Terima kasih semua. Dan kalaupun nanti ada pengganti beliau untuk di S2 itu saya pikir kita butuh orang-orang seperti beliau. Kadang-kadang kan orang sekali diajak belum, 2 kali diajak belum. Kalau saya udah sekian kali diajak, ya Pak Rektor pun dah kuliah aja. Akhirnya saya juga terpengaruh juga ikut kuliah gitu. Jadi saya kira bagus sekali beliau dengan mahasiswa juga dekat, sering mengingatkan dan segala macam, memberi kemudahan-kemudahan. Kadang-kadang kami di S2 ini kan kalau harus di-print, harus diantarkan ke Fakultas Ekonomi ya karena kuliahnya daring nggak mungkin antarkan tugas, tapi beliau selalu fasilitasi, oke lah kita bantu. Ya, itu yang membuat kita jadi enak gitu, walau dengan apa yang diitukan beliau. Saya kira kami merasa kehilangan sosok yang luar biasa, sosok pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Fakultas dan Universitas Muhammadiyah masa depan. Mudah-mudahan Allah punya keinginan lain dan Allah tempatkan beliau di jannahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Alis, memang beliau di samping seorang dosen, beliau adalah marketer sejati kalau saya lihat ya. Karena kalau dia akan mempromosikan itu tidak pernah lelah. Jadi memang marketingnya memang bagus. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa Rahidin. Ya. Rahidin. Oh, Pak Rahidin. Pak Rahidin, Kak Rahidin masih Kak Rahidin? Silakan Kak Rahidin. Ya, inilah Bapak Ibu, semua orang berlomba-lomba ingin menyatakan, mengungkapkan kebaikan Pak Omar. Kalau ini Prof. Marsal masih ada, saya yakin saya disuruhnya menulis menjadi buku. Karena saya ingat betul almarhum Prof. Marsal itu, kami pergi bimbingan KKN itu, dia ngomong catat yuk, apa yang kita bicarakan di atas mobil ini, nanti kita tulis dan pulang ke Palembang akan jadi sebuah buku. Jadi bolak-balik dari Palembang ke Muara Enim ke Pagar Alam, itu selalu dibilang seperti itu. Jadi memang kami betul-betul kehilangan pasca ini ya. Dua dosen yang sangat produktif, di mana Pak Marsal dengan karya bukunya yang tidak pernah berhenti, dan Pak Umar Hendro yang begitu gigihnya untuk memajukan prodi ini. Mungkin Kak Rahidin mungkin sudah tidak ada, barangkali. Oh masih ada, Kak Rahidin silakan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Wakil Rektor. Saya lihat ini ada tamu dari jauh nih. Profesor Dr. Insinyur Haji Usmawan. Salam kenal, Pak. Alhamdulillah berkat Zoom kita banyak kenal yang belum kenal. Mohon maaf kawan-kawan, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ini ada senior Anda Muhammad Idris dan Dekan Ekonomi. Kalau bicara persoalan Umar Hendro, saya kira memang saya sangat dekat dengan beliau, tapi di luar kampus. Kemarin mungkin sama-sama Ibu Ayu, akhirnya pernah menggagas lahirnya Dewan Pengelola dan Pengembangan Sungai Musi. Beliau kita ajak untuk masuk tim. Saya sepakat bahwa beliau adalah orang baik dan sangat baik. Murah senyum. Benar apa yang dikatakan oleh kawan-kawan dari awal kuliah Zoom, dari awal Zoom ini, takziah, memang beliau orang jarang sekali yang namanya marah. Sangat santun, dan memang betul-betul orangnya bertanggung jawab. Nah, saya juga mungkin orang yang dekat, kadangkala dia sampaikan sesuatu yang begini kak, memang betul-betul dia betul-betul orang santun, baik dan murah, senyum murah hati. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Ibu Ayu dan Bapak sekalian. Saya mohon maaf karena saya sepakat juga bahwa saya secara pribadi kehilangan dengan wafatnya adenda almarhum Dr. Umar Hendro. Dan terakhir memang saya ada titipan beliau mungkin 10 hari yang lalu. Telepon, Kak Rahidin titip anak saya, kebetulan kuliah di Unsri, dan kebetulan dosennya Pak Rahidin. Dan saya betul-betul ingat amanat beliau. Saya kira itu, Ibu Ayu, saya tidak banyak komentar. Dan saya yakin, kita semua yakin bahwa Pak Umar Hendro adalah orang baik dan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahidin. Tentunya meskipun tidak ada Pak Omar lagi di Prodi Manajemen, kami tetap membutuhkan perhatian Pak Rahidin terhadap kemajuan Prodi Manajemen Pasca Sarjana untuk Muhammadiyah Palembang, Pak. Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri malam takziah ketiga ini dengan semoga doa kita semoga almarhum tenang dan mendapatkan surga yang terindah dan terbaik untuk kedua almarhum ya, Profesor Dr. Andes Marsal, MGSH, dan Dr. Omar Hendro, dua putra terbaik dari Pasca Sarjana Muhammadiyah Palembang. Amin. Dan saya akhiri dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.